Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan berkat-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang hidup ini ya Tuhan sekali lagi boleh mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan saudara bagi kita semua. Pengkhotbah 2 dari mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku, itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, saudara, kitab Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang sangat menarik karena dua hal. Yang pertama saudara adalah karena perdebatan soal siapa penulisnya. Saudara, sebagian orang menduga si Pengkhotbah ini adalah Salomo, raja Israel yang ketiga setelah Saul dan Daud. Saudara, Alkitab mengatakan Allah mengaruniakan Salomo menjadi raja paling kaya, paling penuh dengan hikmat yang pernah ada, saudara. Tetapi saudara, di dalam kehidupannya sedikit demi sedikit dia semakin menyimpang sampai menyembah berhala. Maka sebagian orang menduga bahwa si Pengkhotbah ini adalah Salomo di masa tuanya ketika dia bertobat, dia merenungi ulang kisah hidupnya, apa yang sudah terjadi. Tetapi sebagian orang lagi beranggapan tidak mungkin ini adalah Salomo. Melainkan ini adalah seorang yang menempatkan diri sebagai Salomo. Dia seorang yang memikirkan makna hidup dengan dalam dan dia menempatkan diri sebagai Salomo, seorang yang sangat berhikmat, punya segalanya, sudah mencoba semuanya. Dia mencoba merenungi makna hidup dari kehidupan Salomo. Nah saudara, sejujurnya kita tidak pernah tahu dengan pasti siapa si Pengkhotbah ini dan siapa yang menuliskan kitab ini. Tapi siapapun dia, baik orang Yahudi maupun orang Kristen, sama-sama menerima kitab ini sebagai bagian dari firman Tuhan yang berotoritas. Yang kedua saudara adalah kitab ini menarik karena isinya menyampaikan kecemasan saudara di zaman ini. Karena saudara, pertanyaan yang penting di dalam kitab ini adalah begini. Di mana kita bisa menemukan makna dalam dunia ini? Apa makna hidup ini? Nah saudara, ini adalah isu yang sangat mendasar bagi manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan yang sangat mengejutkan saudara, berulang kali dia memberikan jawaban di dalam kitab ini. Kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, dia mencoba mencari makna. Dia coba merenungkan apa makna hidup manusia sebetulnya. Dan jawaban yang dia ulang-ulang berulang kali. Kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia.
Saudara, betulkah begitu? Mari kita perhatikan saudara bagian ini. Saudara, di dalam pasal yang pertama, pengkhotbah berkata dia sudah mencoba untuk menambah, memperbesar hikmat sebagai jalan mencari makna hidup. Dan akhirnya dia berkata, semua sia-sia. Di pasal 2 ini yang kita baca, dia mencoba mencari jalan lain, yaitu kesenangan. Dan ada 3 hal saudara yang dia sebutkan. Yang pertama, alkohol. Yang kedua, pencapaian atau prestasi. Kemudian ketiga, dia menyebutkan 3 hal yang sangat melekat dalam hidup manusia. Harta, kuasa, dan cinta. Nah, saudara perhatikan, coba ayat yang pertama. Dia berkata begini, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Saudara, jelas dia menuliskan ini dari sudut pandang orang yang sudah mencobanya. Seperti sebuah refleksi atas kehidupan, maka dia seperti berkata begini, ayo mari kita uji, mari coba pikirkan, mari kita coba refleksikan. Bagaimana dengan kegirangan, nikmati kesenangan, atau terjemahan lain, alami the good life. Hidup yang penuh kenyamanan dan kesenangan. Tetapi kemudian setelah dia mencoba, dia merefleksikan semuanya, dia menyimpulkan sia-sia. Saudara, bahkan di ayat kedua dia berkata begini, tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Mengenai kegirangan, apa gunanya? Nah saudara, mengapa dia sampai berkata begini? Kitab Amsal, saudara, pasal 14 ayat 13 mengatakan begini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Saudara, mungkin inilah yang dia pikirkan di sini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Karena tertawa dan kegirangan seringkali hanya menyembunyikan kesedihan dan kedukaan yang ada di dalam. Dan kesukaan yang sekarang dinikmati tidak pernah bertahan lama karena akhirnya ada lagi kesedihan yang dialami. Maka dia bertanya, untuk apa kita mengejar kesenangan dan kegirangan? Saudara, di pertanyaan yang valid. Kesimpulan dia adalah tertawa itu bodoh. Kegirangan tidak ada gunanya. Dia sudah mencoba itu, tapi itu pun sia-sia. Di ayat 3-10, saudara, dia kemudian menceritakan apa saja yang sudah dia coba lakukan dengan lebih detail. Yang pertama, alkohol. Saudara, di ayat 3 dia katakan, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Nah, saudara, kita tidak tahu apakah dia berarti minum-minum sampai mabuk atau tidak. Karena dia berkata, dia melakukan itu sementara akal budinya tetap memimpin dengan hikmat. Seakan-akan dia tidak sepenuhnya mabuk. Tetapi dia juga berkata dia memperoleh kebebalan, atau terjemahan lain, dia memeluk kebodohan. Nah saudara, maka mungkin dia tidak sampai mabuk, mungkin juga dia mabuk-mabukan, minum sampai senang, bahkan sampai bodoh. Kira-kira begitu saudara maksud dia. Tapi yang pasti saudara, dia melakukan ini sebagai usaha untuk mencari makna. Dia ingin tahu apa yang baik bagi manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup yang pendek ini. Seakan-akan dia berkata begini, oke, aku ingin tahu apakah ini akan menolongku. Aku ingin tahu apakah ini ada artinya. Lalu dia coba kemudian minum-minum. Yang kedua saudara, pencapaian atau prestasi. Saudara, di ayat 4-6 dia berkata dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan rumah-rumah, mengusahakan kebun dan taman, menggali kolam dan sebagainya. Dan perhatikan berulang kali dia sebutkan bagiku. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Mengusahakan bagiku, menggali bagiku dan seterusnya. I did great works for myself. Saudara, dia tidak melakukan ini untuk kebaikan orang lain, apalagi untuk Tuhan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mencapai hal-hal yang hebat, yang mengagumkan bagi manusia. Dan dia lakukan semuanya bagi dirinya sendiri. Rumah, kebun, taman, kolam, semua bagiku. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara, dia menyebutkan 3 hal yang sangat melekat pada kehidupan manusia. Harta, kuasa, dan cinta. Saudara, dia punya banyak sekali simbol kekayaan di zaman itu. Dia sebutkan dia punya budak laki-laki dan perempuan, ternak, perak, emas, bahkan penyanyi-penyanyi untuk dirinya sendiri. Nah saudara, itu simbol harta di zaman itu. Kalau zaman sekarang, saya bayangkan mungkin dia akan sebutkan private jet, private island, begitu ya, sport cars, dan bahkan hal-hal seperti itu saudara. Dan bukan cuma harta, tapi juga dia punya kuasa. Karena dikatakan dia mengumpulkan harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Artinya ada banyak raja-raja dan daerah-daerah yang di bawah kekuasaannya atau sangat mengagumi dia sehingga mereka menyampaikan pajak atau persembahan kepada dia. Dia punya kuasa sangat besar. Dan kemudian yang terakhir adalah cinta.
Dia memiliki banyak pasangan. Saudara, di ayat 9 dia berani mengatakan, dia menjadi besar. Bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Artinya dia punya lebih banyak harta, lebih banyak kuasa, lebih banyak pasangan, lebih daripada semua orang lain. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh pengkhotbah ini jauh di luar apa yang diajarkan oleh Alkitab. Di dalam Bilangan 15, saudara, Tuhan pernah minta orang Israel membuat jumbai khusus di baju mereka. Untuk mengingatkan mereka, untuk melakukan firman Tuhan dan tidak menuruti hati mereka, tidak menuruti mata mereka, dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi di sini dia mengatakan, di ayat 10, dia tidak merintangi matanya dari apapun yang dia kehendaki. Dia tidak menahan hatinya dari kesenangan apapun. Saudara, artinya dia melakukan apa saja yang dia mau. Dia melihat apa saja yang dia inginkan. Dia mendapatkan apa saja yang dia kehendaki. Nah saudara, apakah dia mendapatkan sesuatu dari itu semua? Ya saudara. Dia berkata ada buah dari segala jerih payahnya. Dia mendapatkan kesenangan dari semua yang dia lakukan itu. Tetapi seperti yang dia katakan di ayat 1 dan 2 tadi. Semua sia-sia. Karena kesenangan mungkin hanya menutupi kesedihan yang tidak bisa hilang di dalam hati. Kesenangan hanya sementara yang akhirnya nanti kembali lagi kepada kesedihan. Nah saudara, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ini sangat menyedihkan. Sangat hopeless. Kalau kita lihat saudara, bukankah hidup banyak orang termasuk kita juga seringkali fokus kepada hal-hal yang dia sebutkan ini. Kita mencoba mendapatkan makna hidup dari hal-hal yang sudah dicoba oleh pengkhotbah ini. Kita berpikir kita akan bahagia dengan semua itu dan kita tertipu. Saudara, mari kita bahas satu persatu. Alkohol atau narkoba atau kecanduan hal lainnya selalu punya pola yang sama. Kita merasakan sakit, kita merasakan kesepian, kita merasa marah atau kita takut, kita ingin numb the pain, kita ingin membuatnya baal. Maka kemudian kita mengambil sesuatu cepat-cepat untuk numb the pain. Membuat sakit itu hilang. Kita mengisi kesepian kita. Kita menenangkan jiwa kita yang marah atau jiwa kita yang takut. Tapi apa yang kita dapatkan dengan segala bentuk kecanduan itu? Nothing, saudara. Sakit itu hilang sementara. Dan kemudian lebih sakit lagi. Semuanya sia-sia. Tapi berapa banyak orang terus terjebak di sana. Dan apa yang kita dapatkan, saudara? Dari mengejar pencapaian atau prestasi. Saudara, di dalam buku Counterfeit Gods, Timothy Keller mengutip kalimat seorang konselor yang banyak melayani high level executive bernama Mary Bell. Saya terjemahkan bebas, saudara ya, kira-kira kalimatnya begini. Pencapaian adalah alkohol zaman ini. Hari ini, orang-orang yang terbaik tidak menyalahgunakan alkohol. Mereka menyalahgunakan hidup mereka. Kalau kamu sukses, banyak hal baik terjadi. Kamu menyelesaikan sebuah proyek, kamu merasakan ledakan semangat. Tetapi perasaan itu tidak bertahan selamanya. Dan kamu kembali merasa biasa. Maka kamu berpikir, saya harus mulai proyek yang baru lagi. Dan kamu suka perasaan euforia. Maka kamu ingin lagi melakukannya. Masalahnya kamu tidak bisa terus euforia. Lalu Mary Bell mengatakan begini, akhirnya kamu akan jatuh dan terluka, makin lama makin dalam. Apa yang tadinya terasa begitu wow, lama-kelamaan tidak terlalu wow. Kamu coba lagi, tapi tidak lagi merasakan euforia seperti dulu. Bahkan akhirnya, kamu tidak pernah bisa merasa kembali biasa. Kamu putus asa, karena kamu terus ingin melakukan sesuatu yang lain. Saudara, dia mengatakan kalimat ini. Dari pengamatan dia, dari banyak eksekutif yang datang kepada dia. Saudara bisa menangkap kefrustasian ini. Frustasi sekali. Dia mencoba, orang-orang seperti ini mereka mencoba terus menerus ingin mendapatkan perasaan wow. Senang, sukses. Tapi kemudian biasa lagi dan ingin lagi. Dan lama kelamaan bahkan tidak bisa biasa lagi karena terus menerus tegang dan ingin mencapai sesuatu. Saudara, itu memperbudak.
Timothy Keller, saudara, kemudian juga mengutip kalimat dari Madonna, seorang legenda musik pop. Nada kalimatnya sama. Saudara, Madonna berkata begini, "Saya punya kemauan besi, dan saya selalu mau mengalahkan perasaan yang mengerikan bahwa saya tidak cukup baik. Saya berjuang untuk melewati perasaan itu dan menemukan bahwa saya ini manusia spesial. Dan kemudian saya sampai ke tahap berikut dan kembali berpikir saya ini biasa saja dan tidak menarik. Lagi dan lagi seperti itu. Dorongan saya untuk hidup adalah takut untuk menjadi biasa saja. Dan itu terus mendorong saya. Karena bahkan setelah saya menjadi somebody, saya masih harus membuktikan bahwa saya betul-betul somebody. Pergulatan ini belum pernah berhenti dan mungkin tidak akan pernah berhenti." Saudara, apakah ini melukiskan hidup saudara? Kita tidak mau menjadi orang yang biasa saja. Tidak cukup baik. Kita berjuang untuk menjadi baik, spesial. Setelah kita mencapai itu, kita sampai lagi di titik lagi dan kita merasa kita biasa saja. Kita ingin lagi dan terus menerus seperti itu. Kita ingin menjadi somebody. Setelah kita menjadi somebody, kita harus buktikan bahwa kita betul-betul somebody. Dan ini tidak ada habisnya. Saudara, apakah ini melukiskan hidup kita? Dan saya kira ini sangat mengerikan. Seorang manusia memiliki sebuah perasaan di dalam dirinya, dia tidak mampu, dia takut itu, dia berusaha mendapatkan kesuksesan, pencapaian, prestasi. Tapi sebentar saja semua itu berlalu, dia merasa tidak mampu lagi, tidak berharga lagi, dan dia mengejar lagi terus-menerus. Sia-sia. Tapi banyak orang terjebak di sana. Saudara, mungkin saudara berpikir, saya tidak seperti itu. Tapi saudara, pernahkah saudara ingin lakukan sesuatu karena saudara ingin mendapatkan perasaan sukses itu? Merasa diri signifikan, akan dipandang hebat oleh orang. Padahal saudara tahu itu melampaui kekuatan saudara, akan membuat waktu saudara bersama keluarga berantakan, akan membuat saudara kehilangan damai karena terlalu sibuk. Tapi saudara memilih untuk melakukannya karena saudara suka kesuksesannya. Saudara, itu memperbudak kita. Demikian pula saudara, 3 hal terakhir yang disebutkan oleh pengkhotbah. Ketiga hal ini adalah yang sangat banyak dicari oleh manusia dan menipu manusia. Mengapa menipu? Karena kita merasa tidak ada yang salah dengan semua itu. Yang pertama adalah harta. Saudara, ingat perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12. Orang itu saudara mungkin mendapatkan hartanya dengan jujur. Kemudian dia memutuskan bagaimana menyimpan semua hartanya itu. Sekilas tidak ada yang salah dengan orang itu. Tapi kemudian dia berkata, "Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Dia menganggap semua itu adalah miliknya, semua haknya. Dan itu masalah besar bagi Yesus. Karena berarti uang sudah menjadi Tuhan bagi dia. Uang mengatur dia, uang yang membuat dia merasa aman, uang yang membuat dia merasa hidupnya berarti. Tetapi semua itu menipu. Karena uang tidak bisa menjamin apapun di dalam hidupnya. Maka Yesus langsung menegur dia. "Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara, hari ini banyak orang punya banyak uang, tapi tidak banyak memberi. Selalu pikir bagaimana uang bisa menyenangkan dirinya, mengamankan masa depannya, tapi tidak pikir bagaimana hidupnya bermakna. Sebaliknya banyak orang yang tidak punya banyak uang, tapi banyak memberi. Dia kaya di hadapan Allah. Saudara, apakah juga salah kalau kita punya kuasa? Tidak, saudara. Tapi banyak orang yang begitu ingin menunjukkan dirinya sukses, punya pengaruh, dihormati. Dia takut dianggap tidak berarti. Dia membayangkan dirinya lebih daripada orang lain. Maka apa yang membuat dia marah? Ketika dia merasa tidak dihormati. Dia marah sekali. Saudara, itu memperbudak. Karena hidup kita diatur oleh apa yang membuat kita merasa berkuasa. Apa yang membuat kita dihargai kuasanya. Dan kita berjuang untuk mendapatkan itu. Dan terakhir, saudara, apakah juga salah kita mencari cinta? Saudara, setiap manusia membutuhkan dan menginginkan kasih sayang. Tidak salah karena Allah memang menciptakan manusia sebagai makhluk yang seharusnya hidup di dalam kasih.
Saudara, waktu penciptaan manusia hidup dalam relasi kasih dengan Allah, dengan sesama manusia. Tapi setan kemudian mengekspos kebutuhan manusia akan kasih itu menjadi berhala, dipuja oleh manusia. Ada sebuah kekosongan di dalam diri kita, begitu menginginkan kasih sayang. Dan kita pikir kita akan bahagia ketika mendapatkan cinta dari orang tertentu. Bahkan banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kasih dari mana saja, dengan cara apa saja, termasuk kasih palsu. Dan dia pikir dia akan bahagia ketika dia dapatkan itu. Padahal dia tidak akan bahagia. Dia akan semakin hancur dan semakin hancur. Semua sia-sia. Saudara, semua ini yang sudah dicoba oleh pengkhotbah. Maka saudara, setelah dia menyelidiki semuanya ini, dia mencari makna dari kesenangan dan kebahagiaan lewat alkohol, lewat pencapaian atau prestasi, lewat harta, kuasa, cinta. Kesimpulan dia saudara di ayat 11, ketika aku meneliti semuanya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Itu kesimpulan dia. Saudara, ada satu kebudayaan di zaman ini, kalau boleh disebut kebudayaan, yang disebut narsisme. Nah, saudara tahu kisahnya tentang Narsisus dari dongeng Yunani, tentang seorang yang jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Saudara, dia melihat bayangan dirinya di kolam air, dan dia kagum dengan dirinya sendiri. Dia senang lihat dirinya sendiri, terus menerus, dan dia jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Nah, saudara, apa yang mau disampaikan lewat dongeng itu? Bahwa banyak manusia hidupnya fokus pada diri sendiri. Hari ini saudara, banyak dari kita yang mencari makna hidup dari hal-hal yang sama dengan yang sudah dicoba oleh pengkhotbah. Dan satu kesamaan dari semua hal itu adalah semuanya untuk kita, kepentingan kita, kesukaan kita, bagi kita. Segala sesuatu saudara kita lihat dari mana yang baik bagi kita. Dari mulai yang sederhana saudara ya. Saudara kalau saudara foto bersama. Lalu saudara lihat foto itu, banyak orang di foto itu dengan berbagai gaya. Yang pertama saudara cari mukanya siapa? Begitu saudara lihat muka saudara bagus, itu saudara bilang bagus fotonya. Padahal di sebelahnya mukanya hancur, berantakan, lagi lihat kiri, lagi meleng, begitu kan. Tapi saudara bilang fotonya bagus. Kenapa? Karena saudara bagus di situ. Semua orang mukanya bagus, saudara lagi merem di situ. Saudara bilang jelek, ulang. Gitu kan? Karena saudara fokusnya adalah kepada diri sendiri. Saudara, saya nggak bilang itu dosa sih saudara ya. Tapi kita lakukan itu di dalam banyak hal saudara. Kita ibadah, kita ingin senang, kita ingin puas untuk diri kita. Kita tidak peduli orang lain, kita tidak peduli penilaian Tuhan atas ibadah kita. Padahal dia audiens kita. Dia yang menilai kita di dalam ibadah. Kita tidak peduli itu. Kita ingin kita yang senang. Kita ingin melayani supaya kita bisa senang untuk diri kita. Bukan untuk yang dilayani apalagi untuk Tuhan. Kita berdoa, ingin Tuhan penuhi maunya kita tanpa kita pikir orang lain. Saya berikan contoh begini. Kadang-kadang saudara kita berdoa, minta Tuhan jangan hujan karena kita ada keperluan. Tapi orang sebelah rumah ada keperluan lain dan dia minta Tuhan biarkan hujan terjadi. Begitu kan? Tuhan jawab yang mana? Waktu akhirnya hujan, doa kita tidak terjawab, kita marah sama Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak sayang kita. Karena fokusnya adalah untuk diri kita. Selalu apa yang saya dapat, apa yang saya rugi, apa yang saya mau, apa yang tidak menyenangkan bagi saya. Fokusnya selalu adalah saya. Saudara, pengkhotbah memberikan pesan yang sangat penting bagi kita. Bahwa kita perlu melihat keluar dari diri kita. Beyond ourselves. Melampaui diri kita. Karena makna hidup kita bukan pada semua hal yang kita pikir bisa menyenangkan kita. Kita perlu melihat makna tujuan hidup kita beyond ourselves. Saudara, dunia di bawah matahari ini tanpa Allah memang meaningless. Tidak ada makna. Satu-satunya yang kita tunggu di dalam dunia yang seperti ini adalah kematian. Tidak ada harapan. Maka kita perlu melihat pengharapan kita beyond ourselves. Pada Kristus. Karena satu-satunya saudara yang menebus kita dari kesia-siaan hidup di dalam dunia adalah Yesus Kristus. Saudara, semua yang manusia pikir bisa memberikan makna hidup tetapi sia-sia itu, semua itu sudah ditanggung oleh Yesus. Manusia pikir
bisa menunjukkan kuasa atas Yesus dengan menyalibkan dia. Dia tunduk, biarkan dirinya disalib. Manusia mengambil keuntungan dari Yesus. Dia dijual, jubahnya dibagi, dia biarkan itu. Manusia menyalahgunakan kasih Yesus. Dia dikhianati, dia dimanfaatkan. Karena yang manusia pikir adalah keuntungan darinya, kesembuhan, kuasa, mujizat. Yesus terima itu. Dia terima semua keegoisan, kebodohan, kejahatan manusia atas dirinya. Dan dia tanggung semua itu sampai di atas salib. Dan di salib itu, waktu dia diberikan anggur asam untuk numb his pain, membuatnya Baal, dia tolak itu. Dia tanggung semua sampai habis. Dan dengan itulah dia membebaskan kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus menemukan makna hidup. Bukan dari kesenangan, kenikmatan, pencapaian, harta, kuasa, cinta. Bukan. Tapi hanya dari kasih Yesus. Hanya dari percaya kepada Yesus. Hanya dari hidup bagi Kristus. Saudara, itu sebabnya setelah menyelidiki dan merenungi semua pencarian manusia akan makna kehidupan. Di akhir dari kitab ini, pengkhotbah memberikan jawaban yang sesungguhnya. Pasal 12 ayat pertama, saudara, dia memberikan jawaban itu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dengan kata lain, kalau saya terjemahkan bebas. Ingatlah akan penciptamu sebelum terlambat. Disitulah makna hidup. Saudara, satu kalimat yang sangat terkenal dari Bapak Gereja Agustinus. Dia berkata, you have made us for yourself, O Lord. And our heart is restless until it rests in you. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami akan terus gelisah. Sampai hati ini beristirahat dengan tenang di dalam-Mu. Hati ini akan terus gelisah. Sampai hati ini beristirahat tenang di dalam-Mu. Saudara, kalau kita menemukan ketenangan dan istirahat di dalam Yesus, maka semua yang ada di dalam dunia, kesenangan, kegirangan kita miliki di dalam Kristus. Kita bekerja, mencapai sesuatu untuk Kristus. Kita sukses atau gagal, kita tetap aman di dalam Kristus. Dia tidak berkurang kasihnya pada kita. Maka kita hanya lakukan yang terbaik untuk Kristus. Dia tetap sayang pada kita. Kita mendapatkan harta, kita bersyukur dan berpikir bagaimana memuliakan Kristus dengan harta kita. Kita mendapatkan kuasa, kita gentar karena tahu ini dari Kristus dan ada sesuatu yang Dia mau kita lakukan dengan kuasa ini. Dia mau kita pertanggungjawabkan itu. Kita mendapatkan kasih dari orang, dari suami, istri atau dari siapapun. Kita terima sebagai tanda kasih Kristus kepada kita. Tapi tanpa semua itu pun Kristus tetap mengasihi kita. You have made us for yourself, O Lord. Our heart is restless until it rests in you. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami terus gelisah. Sampai hati ini beristirahat, tenang di dalam-Mu. Soalnya mengapa sulit sekali untuk kita percaya itu? Berapa sering kita terjerat lagi di dalam kecanduan. Mencoba numb the pain, membuat Baal, sakit, kesepian, marah dan takut kita. Kita mencari pencapaian dan prestasi, ingin terus lagi dan lagi merasa diri berarti ketika kita bisa, ketika kita mampu, ketika kita sukses. Dan kita menganggap kita akan bahagia dengan harta, kuasa, cinta. Padahal kita hanya perlu rest in Him. Tenang dan beristirahat di dalam Dia yang mengasihi kita. Sore hari ini adalah hari yang diperingati gereja sebagai Minggu Palem. Minggu di mana Yesus masuk ke Yerusalem untuk disalibkan dan mati di salib. Sore Minggu itu Yesus menunjukkan, walaupun ada banyak kesenangan yang Allah berikan dan boleh kita nikmati, tapi hidup bukan untuk bersenang-senang.
Walaupun ada banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi hidup bukan untuk mencapai sesuatu. Walaupun kita butuh pujian, kasih sayang, penerimaan, tapi hidup bukan untuk semua itu. Yesus berjalan fokus ke satu tujuan. Tujuan akhir kedatangannya ke dunia. Menjalani kehendak Bapa dengan taat mati di kayu salib. Karena itulah dia bisa mengundang kita. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia mengundang kita, mari kepadaku. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada 2 reflection questions bagi kita. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Yang pertama, saudara. Apa yang terus membuatmu gelisah? Apa yang terus kamu inginkan? Apa yang membuat kita gelisah? Apa yang terus kita inginkan? Saudara, mari kita belajar melihat lebih dari semua itu. Dan pandang kepada Tuhan. Lihat beyond ourselves. Pandang kepada Kristus. Dan yang kedua, sudahkah kamu beristirahat dan tenang di dalam Kristus yang mengasihimu? Minta anugerahnya. Saudara, 2 hal ini, ambil waktu untuk berdoa. Apa yang terus membuatmu gelisah? Apa yang terus kamu inginkan? Cobalah lihat beyond yourself. Pandang kepada Kristus. Dan sudahkah kita beristirahat dan tenang di dalam Kristus yang mengasihi kita? Minta anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk undangan-Mu. Tolong kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan menemukan ketenangan, istirahat di dalam-Mu. Jangan biarkan ya Tuhan kami terus mengejar sesuatu yang tidak ada maknanya. Sia-sia. Jangan biarkan kami hanya berputar-putar fokus pada diri kami sendiri. Pada apa yang kami mau. Pada apa yang kami pikir baik. Tuhan, waktu kami lelah, biarlah kami mendengar undangan-Mu lagi dan datang kepadamu. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, puaskan lagi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami terus berjalan mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.